Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi hukum organisasi internasional, yaitu adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan sebelum saya memulai untuk memaparkan materi yang saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anggun Novlin Butar-Butar dari Universitas Pendidikan Ganesha, mahasiswi Prodi Ilmu Hukum. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat sebagai PBB memiliki 6 subbahasan. Yang pertama adalah proses terbentuknya PBB, dan yang kedua asas dan tujuan PBB, yang ketiga keanggotaan PBB, yang keempat susunan keanggotaan dan tugas badan-badan PBB, yang kelima perkembangan hubungan RI dan PBB, yang keenam peran Indonesia dalam PBB. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan pertama, yaitu adalah proses terbentuknya PBB. Organisasi ini berdiri pada tanggal 10 Januari 1920 berkat usulan Presiden Amerika Woodrow Wilson. Ada beberapa peristiwa yang menjadi cikal bakal kelahiran PBB, seperti Piagam Atlantik atau Atlantic Charter, Maklumat Bangsa-Bangsa atau Declaration of the United Nations, Maklumat Moskow, Nubarton Oaks Proposal, Konferensi Yalta, dan Konferensi San Francisco. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat sebagai PBB, yang dalam bahasa Inggris adalah United Nations atau disingkat dengan UN, adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Kita lanjut. Peringatan hari berdirinya PBB pada 24 Oktober, Indonesia sendiri baru bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950 dan sempat keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 hingga akhirnya masuk kembali pada tanggal 28 September 1966. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan perjalanan panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dan kegiatan-kegiatan antara lain Piagam Atlantik, Konferensi Washington, Konferensi Casablanca, Konferensi Moskow, Konferensi Nubarton Oaks, Konferensi Yalta, dan Konferensi San Francisco. Adapun isi pokok Piagam Atlantik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak diperkenankan melakukan perluasan wilayah. Yang kedua, setiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahannya sendiri. Yang ketiga, semua negara diperkenankan ikut serta dalam perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah mengusahakan perdamaian dunia di mana setiap bangsa dapat hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan. Baik, kita akan melanjutkan dengan subbahasan yang kedua adalah asas dan tujuan PBB. Yang pertama adalah asas PBB. Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau asas PBB terbagi atas 5. Yang pertama adalah persamaan derajat dan kedaulatan semua negara beranggota. Yang kedua, persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota. Yang ketiga, penyelesaian sengketa dengan cara damai. Yang keempat, setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB. Yang kelima, PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Selanjutnya adalah tujuan dari PBB. Yang pertama adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antar bangsa. Yang ketiga, menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi manusia. Yang terakhir adalah menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendirian PBB. Selanjutnya, bab yang ketiga adalah keanggotaan PBB. Keanggotaan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari 2 macam, yaitu anggota asli atau original members yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Francisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 mendatang, Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara.
Yang kedua adalah anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasarkan syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB. Adapun syarat-syarat sebagai anggota PBB adalah 4. Yang pertama adalah negara merdeka, yang kedua negara cinta yang damai, yang ketiga sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam piagam PBB, yang keempat diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB. Baik, selanjutnya kita memasuki subbahasan yang keempat adalah susunan keanggotaan dan tugas badan-badan PBB. PBB yang terdiri atas 6 badan utama dan susunan keanggotaan dan tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah Majelis Umum atau General Assembly. Keanggotaannya adalah semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang Majelis Umum terdiri dari seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu suara. Adapun tugas dan wewenangnya adalah membicarakan persoalan-persoalan yang tercantum dalam PBB, membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan kedamaian dunia. Yang ketiga, memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial, menerima anggota baru, dan mengangkat sekretariat jenderal yang mengapply sekretariat. Yang keempat, menetapkan anggaran belanja PBB. Yang kelima, memiliki wewenang mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal piagam PBB. Yang kedua adalah Dewan Keamanan atau Security Council. Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara, yang dimana 5 negara anggota tetap atau the Big Five, yakni Inggris, Prancis, RRC, Amerika Serikat, dan Uni Soviet atau Rusia. Kelima negara itu memiliki hak veto, yaitu hak untuk menolak dan membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Yang kedua adalah 10 negara anggota tidak tetap atau dipilih secara bergiliran untuk masa tugas 2 tahun. Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap DK antara tahun 1973 sampai 1974. Adapun tugas dan wewenang DK sebagai berikut. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan internasional secara damai. Yang kedua, mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan. Yang ketiga, memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional. Dan yang keempat adalah mengawasi wilayah-wilayah sengketa. Kita masuk yang ketiga, yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council. Yang pertama, keanggotaan. Pada mulanya, keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial sebanyak 18 anggota yang dipilih setiap tahun oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Jadi tidak ada 5 tahun atau 4 tahun, yaitu adalah 3 tahun. Sekarang anggotanya bertambah menjadi 27. Setiap tahun 9 anggota ekonomi dan sosial akan diganti. Jadi setiap tahunnya itu 9 anggotanya akan diganti. Adapun tugas dan wewenangnya sebagai Dewan Ekonomi dan Sosial ada tiga. Yang pertama adalah membahas masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan internasional. Yang kedua, memberi saran-saran kepada Majelis Umum atau badan-badan khusus untuk memperhatikan hak-hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Jadi semua itu memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Kita masuk yang keempat adalah Dewan Perwalian atau Trusteeship Council. Keanggotaannya, anggota Dewan Perwakilan ini berimbak atau antara anggota-anggota yang mengelola daerah-daerah yang perwalian dan yang tidak. Dewan Perwalian ini dahulu merupakan bekas daerah-daerah jajahan musuh sekutu seperti Jerman, Italia, Jepang, dan Spanyol. Adapun tugasnya yaitu adalah Dewan Perwalian bertugas mengawasi, membimbing daerah-daerah yang belum memiliki pemerintahan sendiri dan daerah mandan. Masuk yang kelima adalah
Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama dari PBB. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara. Anggota ini bertugas selama 9 tahun. Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag. Jadi mereka itu bertugas selama 9 tahun, tidak lebih dan tidak kurang. Dan adapun tugas dan wewenang mereka adalah yang pertama, mengadili perselisihan atau persengketaan antara negara-negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih. Yang kedua, memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antar negara-negara anggota PBB. Yang ketiga, mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional. Jadi akan kita ketahui bahwa semuanya itu sudah ada tugas dan wewenangnya. Dan yang terakhir adalah sekretariat. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih oleh Majelis Umum atau usul DK PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Berarti tidak hanya satu orang, bisa diganti setelah selesai 5 tahun jabatan. Tugas utama sekretaris jenderal adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB. Yang kedua, menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada MU. Yang ketiga, menyiapkan, mengumumkan, dan melaksanakan keperluan badan-badan PBB. Yang keempat, mengajukan kepada DK PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian internasional. Jadi, itu saja 6 bagian dari subbahasan yang keempat, yaitu susunan keanggotaan dan tugas badan-badan PBB. Baik, kita akan masuk ke subbahasan yang kelima, yaitu perkembangan hubungan antara RI dengan PBB. Untuk pertama kalinya hubungan RI dengan PBB adalah ketika PBB ikut campur dalam persoalan Indonesia Belanda pada waktu agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Terbentuknya Komisi Jasa-Jasa Baik yang kemudian dikenal dengan Komisi 3 Negara atau KTN, mempunyai tugas yang dibebankan dengan keamanan PBB, yaitu membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan badan secara damai. Atas prakarsa KTN maka tercapailah perundingan Rheinfeld. Ketika Belanda melakukan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dengan keamanan PBB mengubah KTN menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bangsa untuk Indonesia atau UNC sama dengan United Nations Commission for Indonesia yang bertugas melancarkan perundingan antara RI dan Belanda. Atas prakarsa UNSI ini, maka tercapailah perundingan Rome-Ryan, di mana perundingan ini merupakan satu jenjang menuju konferensi meja bundar atau KMB. Walaupun melalui KMB Indonesia diakui kedaulatannya secara resmi pada tanggal 27 Desember 1949, akan tetapi permasalahan antara RI dan Belanda tuntas karena masalah Irian Barat yang sekarang menjadi Papua masih diduduki oleh Belanda. Dengan demikian, PBB berperan penting dan berjasa dalam menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke subbahasan yang terakhir, yakni peran Indonesia dalam PBB. Menurut saya ini adalah peran yang paling penting karena kita sebagai bangsa Indonesia ikut serta berperan dalam organisasi yang mendunia, yang internasional, yakni Republik Indonesia tidak hanya menerima bantuan dari PBB, akan tetapi juga berperan aktif secara tidak langsung maupun secara langsung terhadap PBB. Adapun peran-peran Indonesia dalam PBB yang itu adalah 4. Yang pertama, secara tidak langsung Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama dalam konferensi Asia Afrika, ASEAN maupun gerakan non-blok. Yang kedua, secara langsung yakni Indonesia mengirimkan pasukan Garuda sebagai sumbangan terhadap
PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, pada tahun 1985, Indonesia membantu PBB, yakni memberikan bantuan pangan ke Ethiopia pada waktu dilanda bahaya kelaparan. Bantuan tersebut disampaikan pada peringatan hari ulang tahun FAO ke-40. Yang keempat atau yang terakhir, Indonesia pernah dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973 sampai 1974. Jadi teman-teman, sekian materi yang saya bawakan. Ada 6 subbahasan dan semua saya paparkan semaksimal mungkin dari saya dan dibantu oleh materi yang saya buat. Sekian materi saya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan atau saya salah. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi.